Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzikran katsira. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Waketbit Akademik STIK Lemdiklat Polri, yang kami hormati Bapak Dirpaska Sarjana STIK Lemdiklat Polri, dan yang kami hormati Bapak Kakorwa STIK Lemdiklat Polri. Hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengar dan menyimak pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh mahasiswa Andi Fitriansah dan mahasiswi Raisa Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Barang siapa yang mendengar dan menyimak pembacaan Al-Qur'an, semoga termasuk golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mendengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an tadi termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua STIK Lemdiklat Polri yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Waketbit Akademik. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri
pada acara pembinaan mental kejuangan tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah atau 2023 Masehi bagi staf dan mahasiswa STK Lemdikat Polri Kamis 12 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Abdul Muta'ali MA, MIP, PhD, selaku penceramah. Yang saya hormati para waket, direktur pada STK Lemdiklat Polri, para pejabat, dosen STK Lemdiklat Polri, para mahasiswa S1 STK Lemdiklat Polri Angkatan ke-81 dan mahasiswa S2, S3, serta keluarga besar STK Lemdiklat Polri yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur hadirat Allah SWT kita panjatkan atas segala rahmat dan nikmat serta ridhonya, sehingga kita sekalian pada hari yang penuh berkah dapat menghadiri acara pembinaan mental kejuangan, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid ini bekerja dan berkarya dengan ikhlas dan cerdas demi tuntutan profesional dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan dapat dijadikan landasan dalam penugasan, terutama dalam menciptakan situasi Kamtibmas dan kinerja yang lebih kondusif, memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini, terutama bagi Polri. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Oktober 2023, Ketua STK Polri, Dr. Niko Akvinta, SA, SIK MH, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Waketbid Akademik STK Lemdiklat Polri atas pembacaan sambutan dari Ketua STK Lemdiklat Polri. Memasuki acara inti pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita simak bersama ceramah tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan doa kepada Dr. Kiai Haji Abdul Muta'ali MA, MIP, PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ayo ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أيوه مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang sama-sama kita hormati Direktur Program Pasca Sarjana Brigjen Pol Dr. Baharudin M. Shah, Wakil Ketua Bidang Akademik Brigjen Pol Irving Jaya, Kakorwa Kombes Pol Noviar, SIK. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Wakil Ketua Bidang PPI
TK Brigjen Pol Sofyan Nugroho dan sahabat-sahabat mahasiswa PTIK STIK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang dibacakan untuk semesta itu ayat solawat, terkait solawat. Jadi ketika Adam alaihissalam sempurna diciptakan, sudah ditiupkan roh, tentu jasadnya, lahirnya, batinnya, maka Adam alaihissalam makan, minum apa yang ada di surga. Setelah makan, minum, maka datanglah keinginan biologis. Cuma tidak ada emergency exitnya, karena Adam adalah baru satu-satunya manusia yang ada di surga. Nah, keinginan biologis tersebut tidak ada emergency exitnya, pelampiasannya. Sehingga Nabi Adam berdoa agar diberikan emergency exit. Doanya Nabi Adam diabadikan di ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebani aku keinginan biologis yang datangnya terus menerus. Keinginan biologis itu dia tidak ada matinya, kata slang itu Pak. Maka usia 60, 70 itu belum ada matinya. Tanya aja yang usia 60, 55. Betul kan? Usia 70 masih ada keinginan itu, nafas yang tidak ada. Ya, kekuatan yang tidak ada. Maka Nabi Adam doa ketiduran. Ya, itu sebabnya dalam syariat Islam ketika nafsu kita di ubun-ubun, ketika kita berdiri, duduk, masih juga ada nafsu ambil air wudu, masih juga ada nafsu sholat 2 rakaat, masih kuat nafsu baca Al-Quran, masih juga ada nafsu tidur. Karena itu kalau sedang ada perkuliahan, ada pengajian, ada sahabat kita kanan kiri yang tidur, biarkan saja, karena dia sedang melawan hawa nafsu. Nah, ini kapan lagi kan nyinggung yang tidur di acara Maulid Nabi ini kan. Nah, ketika Nabi Adam tidur, terbangun, ternyata Allah sudah menciptakan ibunda Hawa. Nengok ke sebelah kanan, ternyata sudah ada ibunda Hawa. Ketika akan disentuh, kata Jibril, don't touch please, jangan sentuh illa bimaharin, kecuali dengan mahar. Sedangkan Adam bukan pejabat STIK, nggak punya mahar dia bukan pengusaha juga, belum punya pekerjaan. Saya tidak ada mahar Jibril untuk menikah dengan siapa? Dengan ibunda Hawa. Apa kata Jibril? Dengarkan, ini mahar anda kepada ibunda Hawa. Apa maharnya? Jibril membaca ayat pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi. Jadi solawat itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Ayat pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad, Iqra. Tapi ayat pertama yang dibacakan untuk semesta, ayat solawat. Allah menyuruh kita semua solat. Allah solat tidak? Tidak. Allah menyuruh kita untuk zakat. Allah zakat? Tidak. Allah menyuruh kita untuk puasa Ramadan. Allah puasa tidak? Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, Allah bersolawat tidak? Bersolawat. Artinya dalam diri Nabi kita ada sosok, ada kepribadian, ada kualitas yang luar biasa. Ketika Nabi kita tiba di Palestina, ya, melakukan Isra Mi'raj, Nabi menjadi imam sholat tahajud, makmumnya para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu berebut ingin salaman dengan Nabi. Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa berebut ingin salaman dengan Nabi. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan malaikat berebut ingin salaman. Ada satu malaikat, saking sayangnya Nabi kita kepada kita,
umat Islam itu sampai Nabi menjelang wafat tidak bisa ditemui. Kalau kita kan ingin diri kita, keluarga kita, rumah kita dikunjungi malaikat, kecuali Israel, nanti dululah, kan begitu. Tapi ada satu malaikat itu sampai Nabi menjelang wafat, malaikat tersebut itu ditolak untuk ditemui oleh Nabi. Bahkan malaikat tersebut sampai minta rekomendasi, kan kita kan gitu ya, ingin sesuatu minta rekom kan gitu. Jibril, tolong dong kasih tahu Muhammad, kangen nih, kangen, ingin ketemu Muhammad. Ditolak oleh Nabi. Ada yang tahu siapa malaikat sampai Nabi menjelang wafat tidak bisa ditemui oleh Nabi? Malaikat mana? Yang tahu saya kasih sepeda. Sepedanya dari Pak Jenderal Irving itu. Malaikat mana? Oh, Jibril ditemui, jelas dia membawa wahyu. Malaikat yang ditolak ya untuk ditemui Nabi sampai Nabi menjelang wafat, malaikat Atid. Malaikat Atid, apa tugasnya dia? Mencatat amal buruk. Selama malaikat Atid mencatat amal-amal buruk umat saya, maka selama itu saya tidak mau menemui dia. Coba lihat ya, sayangnya Nabi kita luar biasa kepada kita. Makanya yang disebut oleh Nabi menjelang wafatnya apa? Ummati, ummati, ummati. Beda sama pemilik kuda Troya. Sebelum wafat dia bilang apa? My wife, bini saya, kan begitu. Nabi kita luar biasa. Saking sayangnya Nabi kita kepada kita, ya, Nabi kita protes, ya Rabb, saya tidak mau umat saya toleransi berbuat dosanya 1 kali azab, 1 kali berbuat dosa siksa, seperti umat terdahulu. Umat terdahulu sekali berbuat dosa azab. Contoh 65 surat Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, dia sembahyangnya hari Sabtu. Tapi enggak sedikit di antara mereka tidak sembahyang Sabtu. Ngapain? Mancing. Mbak. Makanya yang senang mancing jangan-jangan ada genealogi Yahudi dia itu. Malah mancing dia itu. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu kera. Jadi sekali berbuat dosa langsung azab. Nabi kita protes, ya Rabb, jangan dong umat saya, masa sekali berbuat dosa langsung disiksa. Terus toleransinya berapa kali Muhammad? Dia sebanyak mungkin. Apa kata Allah? Deal, toleransi berbuat dosa umat anda 3 kali saja. Ya, 3 kali saja diabadikan dalam 137 surat An-Nisa. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Orang iman kemudian kufur, iman lagi kufur lagi, iman lagi kufur lagi 3 kali. Muhammad 3 kali ya umatmu toleransi berbuat dosa. Apa kata Nabi kita Muhammad? Tidak bisa ya Rob, 3 kali itu sebentar. Mungkin sivitas PTIK ya 1 tahun dosanya 3 kali saja mungkin. Jangan 3 kali ya Rob, 3 kali itu cuma sebentar. Terus maunya berapa kali Muhammad umatmu berbuat dosa? Sebanyak apapun, sebesar apapun, ya sehebat apapun dosanya, biarkan saja ya Rob, ignore saja, abaikan saja. Baik Muhammad. Maka diturunkan surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Tenang Muhammad, Tuhanmu Maha Pengampun, Tuhanmu Maha Penyayang, tidak akan menyegerakan siksanya. Jadi kecintaan Nabi kita kepada kita luar biasa. Karena itu hukum mencintai Nabi wajib. Bahkan pintu masuk mencintai taat kepada Allah dimulai dari cinta kita kepada Nabi. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ada seorang pemikir barat, saya kira
kawan-kawan mahasiswa amat sangat famous ya bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Siapa yang nulis itu? Michael Hart. Setelah beliau mengannounce hasil risetnya di Scotland dia, dari 100 tokoh yang paling berpengaruh nomor 1 siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai mengannounce hasil risetnya, ya dikejar ini Michael Hart oleh salah seorang jurnalis. Kenapa Anda tempatkan Muhammad nomor 1? Ini kan nabrak keyakinan Anda. Kenapa enggak yang lain? Tapi kok Muhammad? Apa jawab Michael Hart? Bagaimana saya tidak menempatkan Muhammad nomor 1? Kalau yang dibawa oleh dia kebohongan, kedustaan, hoax, tidak ada hoax, tidak ada dusta yang usianya panjang. Yang ingin saya ceritakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Nabi kita jelas Al-Amin, jujur. Tapi kira-kira apa yang membuat Nabi kita jujur? Coba kita flashback sejarah sebentar. Siapa ayahnya Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdullah itu ayahnya Nabi pernah melakukan perjalanan dagang ke Syam di waktu musim dingin. Padahal harusnya kalau musim dingin kafilah dagang Arab itu dagangnya kemana? Ke Yaman. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Musim syita, musim dingin, kapilah dagang Arab kemana dagangnya? Ke Yaman. Musim saif, musim kemarau kemana? Ke Syam. Tapi ada satu waktu Damaskus Syam musim dingin, sehingga orang Arab itu dagangnya kemana? Ke Syam. Ketika satu wilayah kedinginan, kira-kira produk apa yang laku dijual? Mantel, baju hangat, jaket, daging, dan seterusnya. Nah, orang Arab jahiliyah kala itu dia menyiapkan dagingnya, unta, kambing, domba, itu yang tiren-tiren. Apa itu tiren? Mati kemarin. Kalau sekedar buat jaket nggak berpengaruh lah, unta, domba, kambing, tiren. Ya. Kenapa mereka ngambil unta, domba, dan hewan-hewan yang lain yang tiren-tiren? Agar mendapat keuntungan apa? Besar. Kan gitu. Kapitalis kan begitu, modal sedikit, untung besar. Semua pedagang Arab itu produk yang dijual, ya jaket, kulit, kemudian daging dan seterusnya, itu dari hewan-hewan yang tiren mati kemarin. Semuanya. Kecuali ayahnya Rasulullah, Abdullah. Dia dari unta yang hidup fresh, kambing domba hidup fresh, bahkan pilihan. Kalkulasi ekonomi, seharusnya Abdullah bin Abdul Muttalib ayahnya Nabi untungnya besar atau kecil, Pak? Kecil. Yang ngambil dari hewan-hewan yang tiren untungnya akan apa? Besar. Berangkatlah kafilah dagang Arab kemana? Ke Syam. Ternyata orang Syam itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ya, Syam itu hari ini kalau di breakdown, ya, dalam geopolitik masuknya 4 negara. Mana itu? Suriah, Lebanon, kemudian Jordania, sama Palestina. Ya, sama Palestina. Saya sempat diterima oleh panitia Nobel, Pak. Ya. Ketika ada riset begitu. Jadi yang selalu runner up winner Nobel itu bidang medicine, bidang kedokteran, itu selalu orang Palestina, Pak. Makanya coba lihat. Ya, itu klub-klub besar Manchester City, kemudian PSG, kemudian mana lagi itu yang kemarin dikalahkan oleh City, Pak? Arsenal, Pak, yang mengalahkan itu. Bapak salah itu. Itu dokter-dokternya kebanyakan orang Palestina, Pak. Nah, orang Syam itu dia paham kualitas, sehingga produk-produk yang siap dijual oleh orang-orang Arab jahiliyah kala itu dari yang tiren-tiren nggak laku, Pak. Nggak laku, jadi sampah, jadi spam aja itu.
Yang laku otomatis pemain tunggal siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Untung besar dia. Kenapa? Karena orang Syam paham kualitas, Pak. Untung besar. Laku semua barangnya, laku, Pak. Baik yang mentahan ataupun yang matang, baik yang dipakai ataupun yang dimakan, tuh, Pak. Laku semua produknya. Singkat cerita, selesai mendapat untung besar, pulang dia. Ya, kalau Bapak lihat di map, itu kan kepulangan dari Syam ke Mekah itu kan mesti lewat Madinah. Transit dulu nih. Siapa? Ayahnya Rasulullah di Madinah, di Yathrib kala itu namanya. Ya, untuk istirahat di salah satu teman baiknya namanya Amr bin Sa'ad. Ini temannya ayah Rasulullah, Amr bin Sa'ad. Ternyata tinggal beberapa hari istirahat, sakit. Ya, sakitnya parah. Sebelum wafat, Abdullah ayahnya Nabi bilang begini, Amr, sahabatku, aku untung besar jualan di Syam. Nampaknya aku tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Ya, aku berikan semua keuntungan dagangmu, aku titipkan kepadamu. Andaikan Nabi terakhir nanti tiba di Yathrib, di kota ini, berikan kepadanya, bangunkan rumah ibadah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika itu Rasulullah hadir belum? Lahir belum? Belum, usia masih 6 bulan di kandungan istrinya. Dan Abdullah ayahnya Nabi apakah tahu anaknya the next akan menjadi Nabi terakhir? Tahu tidak? Tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu. Akhirnya dititipkanlah semua keuntungannya kepada Amr bin Sa'ad. Rupanya Amr bin Sa'ad juga usianya pendek. Akhirnya diamanahkan kepada 2 putranya, Sahal dan Suhel. Begitu dalam ensiklopedia Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi kita. Nah, Sahal Suhel itu menerima amanah dari ayahnya. Ini titipan dari paman Abdullah. Aku titipkan kepada kalian berdua. Kalau kalian takut uang ini hilang, belikan kebun kurma. Kalau nanti Nabi terakhir tiba di kota kita dan ayah sudah wafat, tolong berikan tanah itu atau uang ini kepada Nabi terakhir. 53 tahun kemudian baru Nabi tiba di mana? Di Madinah. Dan kita tahu sejarahnya sangat famous. Tanah yang akan dibangunkan Masjid Nabawi adalah tanah Sahal dan Suhel. Ketika Nabi akan bayar, apa kata kedua anak tersebut? Ya Rasulullah, jangan kau bayar, ini tanah milik ayahmu. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa diambil, Pak? Pertama, buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kenapa Nabi Al-Amin? Kenapa Nabi jujur? Karena ayahnya jujur. Andaikan ayahnya Nabi Abdullah, Pak, kalau mau untung besar, maka dia jualan dari hewan-hewan yang tiren-tiren aja. Paham, Pak? Dari yang tiren-tiren saja. Nah, maka PT IKA STIK punya peran itu, jujur. Ternyata Nabi kita lahir menjadi seorang Al-Amin. Siapa dulu bapaknya? Seorang pedagang yang jujur. Seorang pedagang yang jujur. Dia tidak terbuai, tergoda dengan keuntungan sekian. Tidak. Keuntungan sesaat, keuntungan pendek. Ternyata apa? Justru dagangan mereka dari ketidakjujuran tidak diambil satu pun produknya oleh orang-orang Syam. Jadi kejujuran ini luar biasa. Karena itu dari sifat Nabi empat, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Siddiq jujur, amanah jelas jujur, tabligh amanah, menyampaikan itu mesti jujur, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, jujur. Yang terakhir apa? Fatonah, cerdas. Jadi dari 4, 3 itu jujur, Pak.
Saya ketika ngambil postdoc yang pertama di Cairo University, saya ketemu dengan Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid. Apa kata beliau? Bangsa kita butuh pribadi-pribadi yang jujur, para pemimpin yang jujur. Kenapa? Mendidik orang jujur jauh lebih sulit ketimbang mendidik orang cerdas. Ya, ketimbang mendidik orang cerdas. Pelajaran yang kedua dari kisah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbagi, Pak. Ya, keuntungan besar tidak beliau bawa pulang atau beliau foya-foya, beliau nikmati sendiri, tapi tidak, beliau sedekahkan, beliau wakafkan, beliau hibahkan. Jadi seseorang itu kalau mau survive, care and share. Care and share. Ya, Bapak bisa baca buku Common Law yang ditulis oleh Senokor Gronje. Saya menulis buku Merawat Nilai-Nilai Keindonesiaan, Pak. Bapak bisa baca di situ. Ketika orang Belanda kesulitan menjajah Aceh, ya, kenapa? Karena Aceh itu cukup kuat memegang keyakinannya. Lalu Senok berbicara dengan Ratu Belanda bahwa agar kita bisa menjajah Aceh, kita mesti paham Islam. Akhirnya Senok dipesantrenkan ke Timur Tengah, ke Mekah, Ummul Qura, 11 tahun, hafal Quran, menguasai hadis-hadis Nabi. Setelah dia pesantren di Ummul Qura, ternyata Quran isinya sedekah, infak, wakaf. Sedekah, infak, wakaf. Kalau ini dibiarkan, maka selamanya Belanda tidak akan bisa masuk ke Aceh. Kenapa? Para pejuangnya akan terus disokong dengan sedekah, infak, wakaf. Maka Senok mengubah mindset, ya, buatlah dia sebuah kurikulum, namanya apa, yang menjadi teori, diambil dari teorinya Adam Smith, ekonomi politik. Apa kata Senok? Menabung pangkal kaya. Yang diajarkan oleh Islam bukan menabung pangkal kaya, sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya. Kata Nabi, mana qasad sadaqatun min malin. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah nggak akan berkurang. Ini kalau kurikulum Quran, sedekah, infak, wakaf dibiarkan, nggak bisa masuk nih Belanda ke Aceh. Akhirnya diubah menabung pangkal kaya. Jadi memperingati Maulid Nabi, memperingati kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi, ajarannya, Qurannya luar biasa. Ini kitab suci yang tidak ada margin of errornya. Jadi memperingati Maulid Nabi apa? Memperingati yang dibawa oleh Nabi. Kalau Nabi jujur, maka yang dibawa oleh Nabi pun kejujuran. Al-Quran itu kitab kejujuran yang luar biasa. Mau diutak-atik gatuk, mau diteliti pakai metode apapun, nggak bisa dibantah. Saya pernah diundang oleh embassy kita di New Zealand, ya, kemudian oleh Pak Dubes diajak masuk ke salah satu lembaga negara. Ketika masuk, ternyata di main editoriumnya itu tertulis surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, alkohol, wine dan seterusnya, bir non peletok, najis, pekerjaan setan. Tinggalkan kalau kalian mau bahagia. Saya bilang, that's my holy Quran. No, that's our holy Quran. But the question is, kenapa Anda catat, Anda tulis Al-Quran di main editorium Anda? Kita tahu kan New Zealand itu majority bukan Muslim, Pak. Tapi di main dan itu di salah satu lembaga negara. Kenapa Anda tulis itu Al-Quran di main editorium Anda? Apa jawab mereka? Kalian itu enak betul ya. Kalian baca Quran. Tadi kata masraf seremoni kita, dengan baca Quran kita akan diberikan kemudahan, kebahagiaan. Kalian ini umat Islam enak betul ya, punya Quran, kalian baca Quran, kalian
tilawahkan, zikirkan Quran, bahkan kalau kalian bisa hafal Quran, maka zat-zat adiktif yang haram-haram itu ketika akan masuk ke dalam tubuh kita, maka Quran akan memproteksi keluar. Saya tanya, ada tidak penghafal Quran mabok? Al-Ustadz Al-Allama baru aja mabok. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa anak muda kita gampang sekali mabok? Ya, melahirkan apa itu? Pembegalan, balap liar. Kenapa? Mudah sekali meminum sesuatu yang haram. Karena jiwanya kosong, pong melompong. Tidak ada apa-apanya. Coba lihat, luar biasa. Jadi merayakan Maulid Nabi, merayakan apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak usah panjang lebar, ya, ketika kita memperingati Maulid Nabi, sosok Nabi itu luar biasa. Nabi bukan hanya dicintai oleh kawan, tapi juga dicintai oleh lawan. Tiba Nabi di Madinah, ya, disambut dengan apa? Dengan nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina, telah nampak purnama. Dia terlihat dari bukit Thaniyatil Wada. Syair tersebut, tahukah Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, siapa yang menyusun syair itu? Yang menyusun syair itu adalah Halah binti Atiq, putrinya Khadijah dari suami pertama. Artinya Halah binti Atiq apanya Nabi? Anak tirinya Nabi. Saya tanya, ada tidak? Mungkin ada, tapi rasio sepersekian mungkin ya. Di daerah kita di sini, anak tiri muji bapak tiri, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Atau banyak tidak? Mungkin anak tiri kita ya bukan memuji bapak tiri, mungkin syairnya bukan tola al badru, tola al iblis alaina, mungkin begitu kali itu batu. Ini anak tiri muji bapak tiri, luar biasa, ya, luar biasa. Apa artinya? Akhlak Nabi luar biasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, mau hijrah, ya, mau keluar dari rumahnya, ya. Apa kata Jibril? Muhammad, sebelum kau keluar, baca surat Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ya, kata Jibril, Muhammad ambil debu lalu bacakan surat Yasin ayat 9. Itu 12 pemuda dengan pedang terhunus, Pak, tiba-tiba Pak jadi patung. Nabi keluar nggak kelihatan. Maka Jibril lari kencang betul. Kata Nabi kita Muhammad, Jibril jangan lari. Jangan lari Jibril. Kenapa? Ini 12 pemuda yang akan membunuhku. Mereka jadi patung, nanti siuman laginya. Ini bapak-bapak dikejar begal. Begalnya itu kepeleset, jatuh Pak. Kira-kira bapak akan balik nolong nggak kira-kira Pak? Ya, akan balik nolong nggak kira-kira? Subhanallah. Itu Nabi kita mau dibunuh, Jibril sebentar. Itu 12 pemuda yang jadi patung, ya, itu akan siuman enggak? Coba tuh Pak. Memperingati Nabi, memperingati akhlak Nabi. Dan yang terakhir, ya, memperingati Maulid Nabi, kebersihan dari ajaran ini yang luar biasa. Bill Gates, ya, CEO, owner Microsoft, ya, putrinya Jennifer Catherine itu suaminya seorang Muslim Egypt, namanya Nayal Nasser, datang mau melamar putrinya. Apa kata Nayal Nasser ketika ditanya oleh Bill Gates, calon mertua? Nayal Nasser, Anda mau melamar putri saya, apa modal Anda? Tentu pertanyaannya
Itu jawabannya bukan materialistik, karena Bill Gates memiliki segalanya, Pak. Dia punya semuanya. Bahkan majalah Forbes sebelum Elon Musk masuk tuh, Pak, menempatkan Bill Gates itu nomor 1 beberapa tahun tuh, Pak. Tentu jawaban Bill Gates maunya apa? Jawaban yang lain. Apa kata Nayal Nasser? Pak Bill Gates, saya sampai saat ini belum pernah tidur dengan seorang perempuan manapun, satu atap. Tentu Bapak Ibu paham apa yang saya maksud. Jawaban itu beyond, Pak. Tidak ada dalam tradisi Amerika, apalagi keluarga Bill Gates. Ya, sudah menjadi tradisi lah. Saya ketika ngambil salah satu postdoc yang kedua di Hamburg, ya, saya main di salah satu rumah kawan kami di Hamburg, ya, teman kami perempuan. Ketika mau keluar rumah, izin ke ibunya. Apa kata ibunya? Nak, jangan lupa bawa alat kontrasepsi, ya. Ya, artinya apa? Itu menjadi sebuah tradisi itu, Pak. Nak, jangan lupa bawa alat kontrasepsi. Karena itu jawaban Nayal Nasser beyond dia. Tidak ada dalam tradisi Bill Gates. Ya, saya sampai saat ini belum pernah tidur dengan perempuan manapun. Luar biasa. Jawaban inilah Bapak Ibu, sahabat-sahabat mahasiswa semua, yang membuat Indonesia merdeka. Haji Agus Salim negosiasi, ya, kemerdekaan Indonesia di Budapest, Den Haag, Jepang, Amerika, Inggris. Tinggal di hotel tentunya. Tengah malam ditelepon oleh resepsionis. Excellency Mr. Minister, we have special service, pretty and beautiful from Russia. Apa jawaban Haji Agus Salim? No thank, tidak terima kasih, I am Muslim. Andaikan Haji Agus Salim menerima tawaran itu, Indonesia merdeka tidak kira-kira? Tidak akan merdeka. Ada beban psikologis yang luar biasa. Maka memperingati Maulid Nabi, memperingati integritas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita semua mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Jadikan ya Allah kami pribadi-pribadi yang jujur, bangga berakhlakul karimah. Jaga kehormatan putra-putri kami, jadikan mereka soleh solehah. Jadikan bangsa kami bangsa yang Kau ridhai, maju terus ya Rabb. Jaga kerukunannya, jaga stabilitasnya, jaga keutuhan dan persatuannya. Bimbing para pemimpin kami, ridhai para pemimpin kami, berkahi para pemimpin kami dan berkahi negeri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Atfatan ya jiratal anami, ya uhailal judi wal karami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Abdul Muta'ali MA, MIP, PhD atas tausiah dan hikmah yang telah diberikan kepada kita pada pagi hari ini.
Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Akhirul kalam, kami seluruh panitia pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.